Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. Dan di video kali ini, saya akan bahas soal tes formatif untuk kalkulus 1. Ya, dimulai dari tes formatif 1 ya, untuk modul 6 ya, terkait dengan aplikasi turunan gitu. Oke, so langsung aja kita mulai dari nomor 1. Fungsi f didefinisikan sebagai berikut, terus ditanyakan naik dan atau turunnya. Nah, jadi intinya sebenarnya kalau misalnya naik atau turun itu sebenarnya bisa kita lakukan dengan uji turunan pertama ya. Uji turunan pertama di mana f aksen x ini akan lakukan dengan uji turunan pertama. Langsung aja di sini f aksen x-nya ini harus lebih besar daripada 0. Sedangkan untuk yang turun adalah f aksen x-nya lebih kecil daripada 0 dengan notes ya, pada interval tertentu ya, ada interval tertentu, karena nggak semuanya pasti bakal naik, semuanya nggak bakal turun. Tapi pada interval tertentu sesuai dengan ya batasnya dari mana ke mana. Nah, sebenarnya untuk fungsi naik dan fungsi turun sebenarnya kalau misalnya kita tahu gambar grafiknya seperti apa, sebenarnya kita nggak perlu banget yang namanya melakukan uji turunan. Let's say kayak misalnya sin x atau kayak grafik trigonometri yang udah jelas banget gambarnya seperti apa. So kita bakal tahu nih, ini naiknya dari rentang berapa sampai rentang berapa, terus turunnya dari rentang berapa sampai rentang berapa, apakah ada titik beloknya atau enggak. Itu kalau uji turunan kedua ya. Nah, tetapi kalau misalnya kalau misalnya kita nggak tahu, barulah kita pakai uji turunan pertama untuk mencari ya, untuk mencari yang namanya di manakah naik, di manakah turun ya. Ini uji turunan pertama. Turunan pertama. Kalau misalnya uji turunan kedua itu terkait dengan kecekungan. Kemana sih? Cekung ke atas apa cekung ke bawah? Nah, untuk soal nomor satu, sebenarnya kalau misalnya untuk fx daripada x pangkat 3, sebenarnya ini udah ketahuan sekali ya untuk kubik atau pangkat 3 untuk dasarnya, sebenarnya gambarnya kurang lebih seperti ini. Set, naik begini, terus sempat mendekati, terus begini, terus naik lagi. Nah, so berarti sebenarnya ini di 0 ya. Nah, berarti sebenarnya bisa kita pastikan ya, bisa kita pastikan bahwa eh, dari sini ke sini ya, atau dari sini ke sini nih ya, ini naik, eh, kemudian lanjut lagi, naik lagi. Jadi udah ketahuan sebenarnya untuk naik yang pertama ini adalah interval yang dimana x-nya lebih kecil daripada 0. Kemudian kalau di sini intervalnya adalah x lebih besar daripada 0. Dan di mana untuk di sini x sama dengan 0 ini adalah titik belok. Ya. Titik belok ini ketika udah naik, naik lagi gitu. Tapi biasanya kalau untuk gambar grafik fungsi trigonometri ya, itu nggak kelihatan titik beloknya di mana, karena bener-bener pure lurus sekali. Beda sama kayak grafik aljabar yang kalau misalnya titik belok tuh kelihatan banget beloknya ya. Oke, ya sudah. Untuk ini sebenarnya berarti min infinite, 0, sedangkan kalau yang di sini adalah 0, infinite. Kalau untuk yang sama dengan 0 itu adalah cuma titik belok ya. So sebenarnya udah ketahuan jawaban untuk nomor satu adalah yang A. Tetapi kita harus ngecek nih ya dengan cara menggunakan turunan pertama, karena emang caranya seperti itu. F aksen x-nya dulu terlebih dahulu kita kerjakan. Jadinya adalah 3x kuadrat ya. Nah, kalau udah, kita harus cari dulu sebenarnya titik ekstrim atau titik stasioner ya. Dimana untuk mencari titik stasioner itu titik stasionernya adalah ketika f aksen x-nya ini sama dengan 0. Jadinya 3x kuadrat sama dengan 0, berarti x kuadrat itu kalau misalnya ini langsung kita bagi 3 ya, sama dengan 0, berarti x-nya adalah 0. Yang artinya apa? Betul sekali.
ternyata cuman ada satu nilai, yaitu adalah 0. Dan sesuai juga kan dengan gambarnya, cuman ada satu titik doang nih yang menjadi titik dominan gitu loh. Nah, sehingga kita harus mengecek untuk di daerah yang pertama atau daerah yang kedua ini bagaimana sih. Nah, untuk ngeceknya sendiri ini juga ada dua cara atau dua pendekatan. Nah, kalau misalnya ya, kalau emang mager pakai grafik daripada 3x kuadrat, kan ketika kita mau ngecek yang di bagian sini ya, di bagian yang 1 2 ini, kita ngeceknya uji turunan pertama, keturunan pertamanya. So misalnya kayak nomor 1, karena di daerah lebih kecil daripada 0, saya mau pakainya x sama dengan min 1 deh. So berarti untuk f aksen x nya sendiri atau f aksen min 1-nya sama dengan 3 kali min 1 kuadrat, berarti f aksen min 1-nya adalah 3. So ini positif. Nah, atau berarti bisa kita katakan f aksen x-nya lebih besar 0. Kemudian di wilayah kedua itu x-nya pakai 1. Nah, ternyata hasilnya f aksen 1-nya sama ya hasilnya. Berarti f aksen 1-nya sama dengan 3. Dan ini positif. Berarti f aksen x-nya ini lebih besar daripada 0. Nah, karena berhubung lebih besar daripada 0 ini naik, berarti gambar grafiknya itu nanti begini, lanjut lagi begini. Nah, sesuai kan? Habis naik, naik lagi. Ya sudah, berarti dapat disimpulkan adalah naik ketika naik ketika ini dan naik lagi ketika ini. Maka jawabannya yang A. Atau kita ngujinya, saya nggak mau nih, karena saya tahu nih gambar grafik fungsi kuadrat turunan f aksennya x ini, kalau dibikin gambar grafik tuh gimana sih gambarnya? Gampang. 3x kuadrat itu kan berarti tetap based on x kuadrat. Nah, x kuadrat itu kan sebenarnya gambarnya seperti ini. Ya. Paling bawahnya itu 0 sampai begini. Ini adalah sumbu y-nya. Berarti karena berhubung kita mau cari yang f aksen x-nya lebih besar daripada 0 alias di atas sumbu x, maka bagaimana? Oh, ternyata daerahnya ini semuanya ada di atas sumbu x. Oh, berarti yang ini berarti bisa kita simpulkan ini f aksen x-nya lebih besar 0 dan ini f aksen x-nya lebih besar daripada 0. Ya. Karena kalau misalnya ini ada gambar, ada sumbu y-nya ya. Misalnya ini ada sumbu y-nya, maka ini adalah daerah yang lebih besar daripada 0 alias y-nya positif. Ini pun juga positif kan. Ya sudah, kejawab juga bahwa di daerah sebelah kiri 0 alias x lebih kecil 0 atau min infinite, 0 ini naik. Terus juga di sebelah kanan 0 alias x lebih besar daripada 0 atau 0, infinite ini juga naik. Maka jawabannya untuk nomor 1 adalah yang A. Ya. Oke, itu untuk nomor 1. Dan kita akan lanjut ke soal nomor 2. Nah, nomor 2 terkait dengan fx sama dengan x kuadrat tambah 4x ditambahkan dengan 4. Atau bisa kita bilang untuk fx-nya sendiri ini setara dengan yang namanya x tambah 2 dipangkatkan dengan 2. So, sebenarnya berarti ini base-nya adalah fungsi kuadrat ya. Fungsi kuadrat alias x kuadrat. Tapi karena berhubung ya, kalau x kuadrat kan seperti ini ya. Kan x kuadrat seperti ini. Sama sebenarnya kayak 3x kuadrat, cuman bedanya apa? Hasilnya lebih gede aja. Kayak misalnya ketika 1 kan harusnya hasilnya 1. Tapi ketika 3x kuadrat berarti ketika x-nya 1 jawabannya 3. Nah, karena berhubung biar sama nih, berarti kan ketika x-nya 0 y-nya 0. Ya kan? Berarti supaya biar ini hasilnya 0, ya kan? Berarti apa? Yap, digeser ke kiri. Ya. Jadi kalau dibandingin sama awalnya ini adalah digeser ke kiri. Sehingga kalau kita cek jadinya digeser ke kiri 2 kali, berarti harusnya di sini 0, 1, min 2. Sehingga gambarnya kurang lebih seperti ini. Ya, gambarnya kurang lebih seperti ini. Set. Nah, nanti dia akan naik lah jatuhnya ya. Nanti dia akan berpotongan di mana?
di sumbu Y juga pasti akan berpotongan. Nah, jadi kalau kita masukin kan jadinya min 2 tambah 2 kali min 2 tambah 2 kuadrat jadinya 0 kuadrat 0. Terus abis itu min 1, ya kan? Min 1 kuadrat hasilnya 1, sesuai juga ya. Kalau kita masukin 1 hasilnya 1, ya kan? Begitu seterusnya. Jadi definisi daripada X tambah 2 ini adalah dari X kuadrat digeser ke kiri sebanyak 2 satuan. Nah, ya udah, berarti kalau kayak gini sebenarnya udah ketahuan dong. Dari sini ke sini turun, ya kan? Turun. Kemudian dari sini ke sini naik. Berarti atau mungkin I think mungkin nomor satunya ini saya hapus terlebih dahulu aja ya, biar enak coret-coretannya biar lega. Nah, berarti ini kan naik nih. Berarti bisa kita simpulkan naik ketika apa? Ya, X-nya itu lebih besar daripada min 2. Atau kalau mau dibikin interval ya berarti min 2, plus infinite. Kemudian untuk turun itu adalah X lebih kecil daripada min 2. Alias kalau kita bikin intervalnya adalah min infinite, min 2. Dan ingat pakai kurung biasa semua ya, karena tidak ada yang sama dengan. Kalau sama dengan ini adalah titik paling maksimumnya. So, dari gambar ini sebenarnya sudah terjawab untuk jawaban soal nomor 1 adalah yang D. Fungsi f turun ketika min infinite, min 2. Kalau ini kan salah. Nah, kalau misalnya min 2, infinite ini adalah naik, ya kan? Nah, kalau yang ini udah pasti nggak mungkin. Karena masa dari ujung ke ujung naik terus kan, nggak ada turunnya. Walaupun emang dia naik terus ada beloknya, biasanya dibikin dalam bentuk interval 2 seperti ini. Ada 2 interval lah, ada kebagi jadi 2. Seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya kita mau kerjain dengan cara turunan pertama, ya udah. Cari dulu f aksen x-nya, berarti f aksen x-nya adalah 2x ditambahkan dengan 4. Kemudian kita mau f aksen x-nya ini harus sama dengan 0, berarti 2x tambah 4 sama dengan 0, 2x sama dengan min 4, berarti x-nya sama dengan min 2. Nah, ya udah, berarti ketika x min 2 seperti ini, ya kan? Terus kemudian juga ini cara ngeceknya juga ada dua cara. Mau pakai secara matematis, ya kan? Misalnya di sini nomor 1, nomor 2, langsung kita cek. Untuk yang di daerah 1 kan x sama dengan 1, berarti kita cek ke sini ya, ke f aksen x. Berarti f aksen 1 sama dengan 2 kali 1 tambah 4, maka f aksen 1-nya sama dengan 6. Min 2 ya. Ini min 2 ya, bukan 2. Jadinya berarti kalau kita masukin, oke, ini boleh lah untuk di wilayah kedua. Nah, kan di wilayah kedua ini kan 1 termasuk. Sedangkan kalau untuk wilayah yang pertama kita pakai min 3. Berarti f aksen min 3 sama dengan 2 kali min 3 ditambah 4. Maka jawaban f aksen min 3-nya itu adalah min 6 tambah 4 sama dengan min 2. Yang artinya apa? Ya, benar sekali bahwa di daerah untuk yang nomor 1 ternyata f aksennya ini, x-nya ini lebih kecil 0 alias minus. Sedangkan untuk di sini daerahnya adalah daerah plus alias f aksen x-nya ini lebih besar daripada 0. Yang artinya apa? Betul sekali. Habis turun dia naik. Bener kan? Habis turun dia naik. Sesuai dengan gambar x kuadrat tambah 2 kuadrat ini. Nah, atau menggunakan gambar grafik dari fungsi linier. Sebenarnya dari fungsi linier sendiri kita tahu bahwa yang namanya, kita tahu kan di sini kita punya informasi bahwa nilai m-nya ya, atau ini langsung aja ya. M-nya ini sama dengan 2 alias kemiringannya 2. Dimana kalau kemiringannya positif itu pasti gambarnya ke kanan atas seperti ini. Ya, ini untuk M yang nilainya positif. Ya sudah, berarti gambarnya seperti ini. Set, udah ketahuan kan? Nah, dari gambar ini sebenarnya udah ketahuan daerah yang di sini
alias kalau misalnya mungkin nolnya kan ada di sini ya gitu misalnya. Eh, Sumbu koordinatnya ini y-nya, ini adalah x-nya. Nah, berarti atau di sini ini f aksen x-nya, ini adalah x-nya. Ya sudah, berarti dapat kita simpulkan bahwa dia akan mulai negatif ketika di daerah sini dan ini di daerah yang positif. Kan gitu ya. Berarti ya udah jawabannya turun, alias kayak misalnya f aksen x ini lebih kecil 0 untuk daerah sini nih. Sedangkan di sini untuk f aksen x-nya lebih besar daripada 0. Ya, karena apa? Karena di atas sumbu x itu pasti nilai y-nya atau nilai f aksen x-nya ini lebih besar daripada 0. Kalau di bawah sumbu x, dia hasilnya negatif. Ya udah, benar turun, terus abis itu naik. Ya sudah, ketemu jawaban yang D. Nah, tinggal gitu ya. Jadi terserah. Sebenarnya kalau untuk secara untuk mengerjakannya ini, yang nggak boleh diganggu gugat adalah si fungsi syarat ininya aja. Tapi kalau dari prosesnya misal nih, tahu gambar grafiknya, langsung aja kerjain gambar grafiknya, nanti ketahuan mana naik mana turun. Nah, terus kalau misalnya mau kerjain pakai uji turunan pertama, maka ketika kita udah ketemu nilai titik stasionernya, x-nya berapa, boleh mau pakai uji garis bilangan atau mau pakai gambar grafik daripada f aksen x-nya. Jadi ini kalau ditanya ini gambar apa sih? F aksen x sama dengan 2x tambah 4. Seperti itu ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus dulu ya untuk nomor 1 dan nomor 2-nya. Dan kita akan lanjut ke soal nomor 3 dan 4. Nah, untuk nomor 3 dan nomor 4, mungkin untuk yang nomor 3 nih, karena berhubung udah jelas sekali bahwa ini adalah grafik fungsi pangkat 4, yang dimana emang kita nggak tahu gambarnya kayak gimana ya, terus juga ada faktor pengalinya juga, maka bisa kita bilang sebenarnya, walaupun emang kita bisa rubah ini menjadi misalnya fx sama dengan x kuadrat, x kuadrat kurang 8, namun ini tidak akan membantu ya, karena ini prosesnya adalah perkalian, dan kalau kita kerjakan dalam bentuk grafik sekaligus itu sulit. Ya sudah, berarti dari nomor 3 ini kita mau nggak mau kita harus kerjakan turunan pertama, yang dimana f aksen x-nya sama dengan 4x pangkat 3 dikurangkan dengan 16x. Kemudian langsunglah cari titik stasionernya, yaitu sama dengan 0. Berarti 4x pangkat 3 dikurang 16x sama dengan 0. Langsunglah kita keluarkan x-nya 1, jadinya 4x kuadrat dikurangkan dengan, atau gini aja, ini sama-sama kita bagi 4 dulu, kita sederhanakan jadinya x pangkat 3, atau dibagi dengan x juga sebenarnya boleh, cuman kurang afdol nanti jadinya, dikurangkan dengan 4x sama dengan 0. Langsunglah kita keluarkan jadinya x kuadrat kurang 4 nih sama dengan 0. Berarti kita punya dua posibilitas, x-nya sama dengan 0 atau x kuadrat dikurang 4 sama dengan 0. X kuadrat sama dengan 4, maka x-nya adalah plus minus 2. Ya sudah, berarti ternyata kita punya 3 nilai x. Artinya kita punya 3 titik stasioner yang memungkinkan dia nanti bakal jadi titik maksimum atau minimum. Yang seperti itu kalau dilanjutin. Tapi karena kita cuma tanya fungsi naik atau fungsi turunnya aja, ini gampang. Nah, terus kalau misalnya ini kita gambarnya tahu nggak? Nah, karena nggak tahu, berarti mau nggak mau kita harus kerjakan dengan cara garis bilangan. Min 2, terus ini 0, terus ini 2. Ternyata dibagi menjadi 1, 2, 3, 4. Nah, dimana ketika kita mengecek ini pun ya, sebenarnya kalau misalnya maunya kan kita mau tahu lebih kecil 0 atau lebih besar 0 doang nih. Ya udah, predik aja kira-kira nih ketika saya masukkan nih f aksen sama dengan f aksen min 3 ini, kalau saya masukin min 3 pangkat 3 dikurang dengan yang namanya 4 kali min 3, kira-kira ini bakal negatif apa positif gitu. Akan di bawah 0 atau di atas 0. Nah, kalau kalian bisa langsung itu berarti ya mempercepat proses pengerjaannya. Kalau emang nggak bisa, ya
ya udah gitu, nggak usah maksa, yang penting bisa ngerjain dulu. Min 27 tambah 12, maka jawabannya adalah min 15. So di sini kita punya informasi bahwa ini minus minus minus. Dan ingat, ini adalah yang kita mau cek adalah f aksen x ya. Berarti di sini f aksen x-nya lebih kecil 0. Kemudian yang kedua adalah x-nya kita pilih min 1. Berarti f aksen min 1 sama dengan min 1 pangkat 3 dikurang dengan 4 kali min 1. Sorry, harusnya nih 4 ya, kita masukinnya ke 4. Oke, wait. Karena kan kita mau nyarinya kan kita ke f aksen x ya. Jadinya 4 dikalikan dengan min 3 pangkat 3 dikurang dengan 16 kali min 3. Jadinya ini 4 kali 27 ya. 4 kali 27 itu 108. Ditambahkan dengan 48. Oke, ini minus ya, minus. Jadinya jawabannya adalah minus 60. Oke, ini 4 kali min 1 pangkat 3 dikurang dengan 16 kali min 1. Berarti f aksen min 1 ini sama dengan min 4 tambah 16, maka jawabannya adalah 12. Kemudian yang ketiga adalah kita masukkan x sama dengan 1. Berarti f aksen 1 sama dengan 4 kali 1 pangkat 3 dikurang 16 kali 1. Jadinya f aksen 1-nya sama dengan 4 kurang 16 sama dengan min 12. Dan yang keempat adalah x sama dengan 3. Berarti f aksen 3 sama dengan 4 kali 3 pangkat 3 dikurang 16 kali 3. Maka f aksen 3-nya sama dengan 108 dikurangkan dengan 48, maka jawabannya adalah 60. Nah, dari sini sebenarnya kan mungkin kita nggak usah ngecek tulis ininya aja ya. Langsung tulis aja plus apa minnya. Plus, terus ini min, terus ini plus. Berarti artinya apa? Ya, artinya ini turun, naik, turun, naik. Ya, berarti bisa kita katakan kesimpulannya adalah turun dengan interval apa? X lebih kecil daripada min 2 atau 0 lebih kecil, mungkin lebih enaknya di sini aja ya. 0 lebih kecil X lebih kecil daripada 2. Jadi kalau misalnya ini dibikin interval, berarti min infinite, min 2. Terus yang ini adalah 0,2. Terus kemudian yang kedua naik ketika min 2 lebih kecil X lebih kecil 0 atau X lebih besar daripada 2. Nah, ya udah. Ini berarti min 2,0. Terus ini 2, plus infinite. Ya sudah, ternyata dari nomor 3 ini jawaban adalah jawaban yang C. Fungsi f turun pada min infinite, min 2 dan 0,2. Ya. Nah, kecuali kalau misalnya kalian tahu ini gambar grafiknya kayak gimana, bisa langsung. Ya. Oke, so nomor 3 kita hapus ya, karena udah jelas banget gak bakal mungkin muat untuk pengerjaan nomor 4 sendiri. Nah, kalau nomor 4, kalau kasusnya kayak gini, untuk gambar, of course ini masih gampang ya. Intinya selama masih basic aja sih sebenarnya nggak sulit ya. Nah, kayak misalnya nih x pangkat 4 itu kan gambarnya sebenarnya seperti ini nih. Terus habis itu begini. Nah, begini nih. Maka kalau misalnya dia tambah 2 dan setelah kita tambah 2 ini kan berarti pengaruh tambah besar di fx-nya atau y-nya. Maka sebenarnya untuk terkait dengan gambar si x pangkat 4 tambah 2 ini ya hasilnya berarti naik 2. Nah, kurang lebih seperti ini jadinya. Ini adalah fx sama dengan x pangkat 4 ditambahkan dengan 2. Nah, dari sini sebenarnya udah kejawab. Ini turun, naik. Nah, berarti naiknya ini ketika x lebih besar daripada 0 alias 0, plus infinite. Terus yang ini x yang lebih kecil daripada 0,
min infinite, 0. So, jawabannya untuk nomor 4 ini udah jelas banget, yang D. Ya. Tapi kalau disuruh ngerjain ya pakai fungsi turunan pertama, ya udah gitu. Nah, langsung aja kita cari f aksen x-nya adalah 4x pangkat 3. Kemudian langsung aja f aksen x sama dengan 0. Berarti 4x pangkat 3 sama dengan 0, alias x pangkat 3-nya sama dengan 0. Berarti x-nya adalah 0. Ya sudah, berarti cuman ada dua daerah saja. Daerah yang pertama, ketika kita cek berarti x-nya sama dengan min 1, maka nilai f aksen min 1-nya adalah 4 kali min 1 pangkat 3, maka f aksen min 1-nya adalah min 4. Kemudian kalau misalnya kita cek di wilayah kedua x sama dengan 1, maka 4 kali 1 pangkat 3, maka f aksen 1-nya sama dengan 4. Berarti ini daerah yang negatif, ini daerah yang positif. Ya sudah, berarti artinya apa? Ya artinya ini turun, ini naik. Ya. Nah, tapi karena berhubung 4x pangkat 3, sebenarnya ini bisa kita cek ya. Dari gambar grafik f aksen x-nya. Gambarnya gimana? Gambarnya sebenarnya cukup mudah. Sama kayak x pangkat 3, tapi karena berhubung dikali 4, maka nggak bakal ada naik, nggak bakal ada turun. Tapi makin gede aja nilainya. Gambarnya kurang lebih seperti ini. Terus baru lanjut lagi naik lagi. Ini adalah kurang lebih gambarnya daripada f aksen x 4x pangkat 3. Nah, ternyata dari sini bisa disimpulkan gitu ya, bisa disimpulkan bahwa untuk daerah yang di sini ini adalah x lebih kecil daripada 0 ini turun ya, alias min infinite, 0, sedangkan di daerah sini adalah yang jawabannya naik, yaitu adalah x lebih besar 0 ya. Naik, ini turun karena f aksen x-nya lebih kecil 0 ya. Ini jawabannya 0, plus infinite. Udah selesai. Ini f aksen x lebih besar 0. Kalau di bagian sini f aksen x-nya lebih kecil daripada 0. Seperti itu ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita lanjut ya. Kita hapus dulu untuk nomor 3 dan nomor 4-nya, dan kita akan lanjut ke soal nomor 5 dan 6. Nah, ini juga sama nih. Dari nomor 5 sama nomor 6 nih fungsi yang kalau misalnya digambar langsung tuh sulit. Oke, ya udah langsung aja. Berarti nomor 5 f aksen x-nya untuk f x-nya sendiri adalah x pangkat 1/3, maka f aksen x-nya adalah 1/3 kali x pangkat min 2/3, atau f aksen x-nya sendiri adalah 1/3 akar pangkat 3 dari x pangkat 2. Ya sudah, berarti langsunglah kita bikin f aksen x-nya sama dengan 0, berarti 1/3 kali akar pangkat 3 dari x pangkat 2 sama dengan 0, maka sudah bisa dipastikan sebenarnya yang ini udah pasti nggak bakal mungkin 0 ya, nggak bakal mungkin 0, nggak bisa banget 0. Tapi kalau kita kerjain dari si ininya ya, kita kerjain dari ini kan penyebut pecahan nih, berarti akar pangkat 3 dari x pangkat 2 ini tidak boleh sama dengan 0, sehingga berarti x-nya tidak boleh sama dengan 0, yang artinya tetap ada batasnya, cuman 0-nya nggak boleh ikut. Nah, ya sudah, karena kita mau ngecek ini adalah ke f aksen x, berarti wilayah 1, wilayah 2, maka untuk wilayah 1, maka x-nya kita pilih min 1, jadinya f aksen min 1 sama dengan 1 per gimana? 3 akar pangkat 3 dari min 1 pangkat 2, maka jawaban f aksen min 1-nya adalah 1/3. Sedangkan untuk yang kedua, x sama dengan 1, maka f aksen 1 sama dengan 1/3 kali akar pangkat 3 dari 1 kuadrat, maka f aksen 1-nya sama dengan 1/3. Nah, berarti bisa kita simpulkan bahwa karena ini bagian f aksen x yang positif, ini pun juga positif alias lebih besar daripada 0, maka bisa kita simpulkan bahwa
ini naik, ini naik. So berarti kesimpulannya adalah naik dengan rentang X lebih kecil daripada 0 atau X lebih besar daripada 0, atau bisa juga kita bikin ini adalah min infinite, 0, terus yang ini adalah 0, plus infinite. Maka jawabannya untuk soal nomor 5 adalah yang A. Oke, so kita lanjut ya ke soal nomor 6. Langsung aja, nomor 6 katanya kita punya f aksen udah langsung f aksen x nya, jadi nggak perlu ribet-ribet lagi nyari f aksen x nya, dan ditanya langsung naik turunnya. Ya udah, berarti f aksen x sama dengan 0, berarti x dikalikan dengan x kurang 2 kuadrat sama dengan 0. Maka kita punya 2 nilai saja ya. X sama dengan 0, terus kemudian x kurang 2 ini ya sama dengan 0, berarti x sama dengan 2. So langsung aja dibikin garis bilangannya. Set 0 sama 2, tinggal kita cek wilayah 1, 2 sama 3 nya. Untuk nomor 1 berarti x sama dengan min 1, berarti kita masukin f aksen 1 min 1 sama dengan min 1 dikalikan dengan min 1 kurang 2 kuadrat. Maka ini udah jelas banget ya, jawabannya adalah pasti min 9 alias minus, karena minus dikalikan dengan positif pasti minus. So ini minus. Untuk yang kedua adalah x sama dengan 1, berarti f aksen 1 sama dengan 1 dikalikan dengan 1 kurang 2 kuadrat. Maka f aksen 1 ini jawabannya adalah 1 kali 1, berarti 1. Berarti ini positif. Kemudian untuk wilayah ketiga, f aksen dengan x sama dengan 3, berarti f aksen 3 sama dengan 3 kali 3 kurang 2 kuadrat. Maka f aksen 3 nya sama dengan 3. Nah, berarti dapat disimpulkan apa? Dapat disimpulkan ini lupa saya tambahin plus-plusnya. Berarti ini turun, kemudian ini naik, kemudian naik lagi. Ya. So kesimpulannya adalah untuk soal nomor 6 ya, kesimpulan nomor 6 ini adalah turun ketika x lebih kecil daripada 0 alias interval min infinite, 0, terus kemudian naik di antara 0 lebih kecil daripada x lebih kecil daripada 2, atau x lebih besar daripada 2, atau ini juga bisa dibikin begini, intervalnya 0,2, terus habis itu ini 2, plus infinite. Maka jawaban untuk soal nomor 6 adalah yang C. Oke, so kita lanjut ya ke soal berikutnya. Oke, kita hapus dulu ya soal nomor 5 dan nomor 6 nya beserta jawabannya. Nah, tapi nanti mungkin di bagian akhir-akhir ya, untuk nomor 9 dan 10 kalau emang memungkinkan, kita akan cari naik titik maksimum dan titik minimum ya kalau possible. Entah mungkin di 9 atau di 10-nya. Oke, nomor 7. Oke, nomor 7 kita punya fx sama dengan x kurang 2 pangkat 2/3. Nah, ini of course udah ribet banget kalau misalnya kita mau bikin gambar grafiknya. So langsung aja, berarti f aksen x nya sama dengan 2/3 kali x kurang 2 pangkat min 1/3, atau f aksen x nya ini berarti 2/3 dari dikali dengan akar pangkat 3 dari x kurang 2 ya. Ini x kurang 2 pangkat min 1/3 kan 1 per nih ya kan, 1 per x kurang 2 pangkat 1/3, dan kita tahu bahwa ini kalau pangkat 1/3 jadinya akar pangkat dari dalam per luar kan. Nah, dalam per luar berarti dalamnya 1, luarnya 3. Oke, kemudian kita langsung cari sama dengan 0-nya ya. Berarti f aksen x sama dengan 0, berarti 2/3 dikali dengan akar pangkat 3 dari x kurang 2 sama dengan 0. Of course tidak akan ada, maksudnya semua x itu bisa dipakai. Akan tetapi kita punya syarat. Syaratnya apa tuh? Yang di bagian sininya, yaitu adalah akar pangkat 3 dari x kurang 2 ini tidak boleh sama dengan 0.
Berarti X kurang 2 ini tidak boleh sama dengan 0 alias X-nya tidak boleh sama dengan 2. Nah, karena cuma ada satu batas doang, ya berarti ini entah bakal maksimum atau minimum kita nggak peduli. Tapi yang bisa kita pastikan adalah kalau cuma satu, kita nggak bakal bisa langsung jawab. Maksudnya kita nggak bisa bandingin ini akan titik maksimum atau titik minimum. Seperti itu ya. Oke, ada dua bagian berarti langsung aja berarti untuk nomor 1 berarti X sama dengan 1 atau X sama dengan 0 aja. 1 aja ya, sorry. 1 berarti F aksen 1 sama dengan akar pangkat 3 dari 1 kurang 2. Berarti F aksen 1-nya sama dengan min 1. Berarti ini negatif, negatif, negatif. Nah, yang kedua adalah X sama dengan 3. Ya berarti artinya F aksen 1, F aksen 3 ya, sama dengan akar pangkat 3 dari 3 kurang 2. Berarti F aksen 3-nya sama dengan 1. Berarti ini positif. Yang artinya berarti ini naik, terus ini turun, kemudian ini naik. Ya udah, berarti dapat disimpulkan bahwa untuk nomor 5 dia turun ketika X-nya lebih kecil daripada 2, atau kita bikin intervalnya adalah min infinite, min 2, terus kemudian naik pada interval X lebih besar 2, atau kita bikin interval adalah 2, plus infinite. Maka jawabannya yang B. Nah, oke. So, kita lanjut ya ke soal nomor 7. Nomor 7, fx sama dengan 1 kurang x kuadrat kali pangkat 2. Berarti langsung aja ya kita bikin f aksen x-nya sama dengan, yang jadinya berarti 2 kali 1 kurang x kuadrat pangkat 1 dikalikan dengan min 2x. Berarti f aksen x-nya ini adalah min 4x dikalikan dengan 1 kurang x kuadrat. Ya sudah, langsunglah kita bikin f aksen x-nya sama dengan 0, jadinya berarti min 4x dikalikan dengan 1 kurang x kuadrat sama dengan 0. Berarti ini udah jelas banget, min 4x sama dengan 0 berarti x-nya sama dengan 0. 1 kurang x kuadrat sama dengan 0 berarti x kuadratnya sama dengan 1, berarti x-nya adalah plus minus 1. Yang artinya berarti di sini ada yang namanya 3 pembatas ya, 0, min 1 sama 1. Cuman masalahnya adalah kita nggak tahu nih bakal mana naik mana turun ya. So langsunglah kita cek saja. Kita bikin dulu garis bilangannya. Min 1, 0, plus 1, alias 1 aja juga nggak apa-apa. Lalu kita cek untuk wilayah 1, 2, 3, 4. Maka untuk wilayah 1 kita pilih X sama dengan min 2. Berarti F aksen min 2 sama dengan min 4 kali min 2 dikali dengan 1 dikurangkan dengan 4. Maka jawabannya adalah, ini kan min plus ya, 8 kali min 3 adalah min 24. Berarti ini minus. Kemudian wilayah kedua X-nya sama dengan min setengah. Berarti F aksen min setengah sama dengan min 4 kali min setengah dikali dengan 1 dikurangkan dengan 1/4. Ini positif ya kan, ini positif dikalikan dengan positif ya kan. Ini kan min kali min kan plus, terus kemudian 1 dikurang 1/4 ini kan pasti 3/4 ya kan, alias positif. Berarti 3/4 dikalikan dengan 2 adalah 6/4 nih kalau dihitung. Jadi ini bagian yang plus. Oke, mungkin ini agak ke bawah lagi aja ya. Kemudian yang ketiga, X sama dengan setengah, berarti F aksen setengah, maka jawabannya adalah min 4 kali setengah dikali dengan 1 kali dikurangkan dengan 1/4, maka jawabannya adalah min 6/4. Kemudian yang keempat adalah X sama dengan 2, berarti F aksen 2 berarti min 4 kali 2 dikali dengan 1 dikurangkan dengan 4, maka jawabannya adalah 24. Berarti ini negatif, ini positif. Nah, mungkin di sini aja kali ya. Di nomor 7 ini nomor 8 ini udah ketahuan banget ya.
ini nomor 8, sorry. Nah, ini udah ketahuan banget bahwa di sini turun, naik, turun, naik. Nah, sebenarnya untuk menentukan nilai maksimum ya, mungkin ini notesnya ada tambahan lagi. Setelah ini ya, kalau misalnya dia turun baru naik, maka ini udah jelas pasti minimum ya. Tapi kalau habis naik baru turun, berarti nilainya ini nanti akan maksimum. Nah, tapi kalau misalnya nggak mau pakai ini, terus misalnya nggak mau nguji ini, boleh-boleh aja. Yaitu adalah dengan cara memasukkan semua min yang X stasioner ini ke fx-nya ya. Jadi kalau misalnya ditanya ini nilai maksimumnya atau nilai minimumnya berapa? Oke, ini udah kejawab ya. Pasti dari informasi di sini max-nya adalah ketika X sama dengan 0, karena abis naik dulu dia turun, ini maksimum. Ya udah, langsung kita masukin F0 sama dengan 1 dikurang 0 kuadrat dipangkatkan dengan 2, maka F0-nya sama dengan 1. Oke. Terus kemudian untuk minimumnya itu ada 2 nilai. Ketika X sama dengan min 1 ataupun X sama dengan 1. Karena habis turun dia naik, berarti dia minimum. Nah, sekarang kita cek untuk yang min 1-nya. Jadinya 1 dikurang dengan min 1 kuadrat dipangkatkan 2, maka F min 1-nya sama dengan 0. Tapi kalau misalnya kita cek nih, oke, mungkin ini saya geser dulu ya ke kanan ya. Nah, begini aja. Nah, untuk yang min ketika X sama dengan 1, berarti F1 sama dengan 1 kurang 1 kuadrat pangkat 2, jadinya F1-nya sama dengan 0. Nah, berarti dapat disimpulkan ya, titik maksimumnya adalah 0,1, sedangkan titik minimumnya atau titik stasionernya, titik minimum atau titik stasioner yang minimum adalah 1,0 dan min 1,0, seperti itu ya. Oke, so ini dengan batas kita punya interval seperti ini. Tapi kalau misalnya kita perhatikan ya, di sini max-nya ini bukan lebih gimana ya? Kan abis dia turun dia naik ya kan. Nah, terus ini kan sempat maksimum. Jadi maksimumnya itu di antara mereka bertiga ya. Jadi yang kita bahas ini maksimum sama minimumnya di antara mereka bertiga ini aja. Nah, sedangkan kalau misalnya kita punya interval lain atau batas lain, ya mau nggak mau kita harus masukin juga dalam perhitungan titik maksimum, nilai maksimum atau nilai minimumnya. Oke, so nomor 8 ini udah ketahuan ya. Oh, belum dijawab ya untuk nomor 7-nya, berarti nomor 8-nya dia naik dengan interval min 1 lebih kecil X lebih kecil 0, atau X lebih besar 1, artinya berarti ini min 1,0 atau 1 plus plus infinite. Terus kemudian turun ketika X lebih kecil daripada min 1 atau 0 lebih kecil X lebih kecil 1, jadinya berarti min infinite, min 1, atau bisa kita bilang 0,1. Ya sudah, jawaban nomor 8 adalah yang D ya. Oke, so kita lanjut ya ke 2 soal terakhir untuk tes formatif satunya.